Halo Sobat Sehat Sukamaju, bertemu kembali di acara Podcast Lur, Podcast Kesehatan Kelurahan episode 5. Hari ini kita akan membahas tentang suatu isu penyakit di masyarakat yang belakangan ini sedang tren nih teman-teman. Penyakitnya ini adalah penyakit campak, di mana penyakit campak ini khususnya di beberapa daerah sudah terjadi KLB, yaitu di Jawa Timur, Sumeneb, yang mengakibatkan beberapa anak meninggal. Maka dari itu, di episode 5 kali ini kita akan membahas apa itu campak dan bagaimana cara pencegahannya. Bersama saya sudah hadir Bidan Yusiska, yaitu bidan di Puskesmas Villa Pertiwi sekaligus koordinator imunisasi di Puskesmas Villa Pertiwi. Mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Bidan Yusiska. Halo Bidan Siska. Halo Mbak Intan, halo juga Sobat Sukamaju. Biar lebih akrab, saya panggil Mbak Siska aja kali ya. Iya ya Mbak ya, biar lebih akrab. Sesuai dengan tema kita hari ini nih Mbak Siska, kan kita akan membahas tentang campak. Karena sempat ada berita kalau di Sumeneb itu terjadi KLB dan menyebabkan beberapa anak kematian. Sebenarnya campak itu apa sih Mbak? Jadi Mbak, campak ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya itu paramyxovirus. Jadi dia tuh saat menular ya Mbak, dia tuh ditularkan dari droplet. Nah, droplet itu contohnya apa? Seperti kalau kita bersin, kemudian batuk gitu Mbak. Jadi kayak flu gitu Mbak. Oke, untuk gejalanya nih, gejala campak itu apa saja sih? Nah, gejala awal campak ini biasanya mirip flu biasa Mbak. Timbul batuk, pilek, kemudian matanya berair merah, nah demam tinggi gitu. Nanti akan muncul juga ruam kemerahan di seluruh tubuh. Nah, bisa juga dia timbul bintik putih keabuan di dalam rongga mulut yang biasanya di dalam pipi, sebelah pipi. Okay. Tadi disebutkan kalau muncul ruam merah ya di seluruh tubuh. Nah, cacar juga ada merah-merahnya nih. Bedanya apa? Cacar dan juga campak merahnya. Nah, kalau cacar ini dia kan gejala awalnya bintik-bintik gatal, kemudian timbul air ya. Kalau campak tadi dia ruam yang rata di seluruh tubuh gitu. Jadi yang membedakan ruam itu merah. Ada cairan di dalam bintik-bintik merahnya itu ya? Iya, kalau cacar. Kemudian berikutnya nih tentang komplikasi. Nah, penyakit campak ini apa bisa menimbulkan komplikasi? Nah, tentu penyakit campak ini komplikasinya sangat berat ya Mbak pada anak-anak yang tadi sudah disebutkan kekebalan tubuhnya kurang baik, seperti dia akan bisa diare berat, kemudian pneumonia itu radang paru, bisa juga dia sampai radang otak ensefalitis, bahkan bisa menyebabkan kematian gitu Mbak. Berarti yang bahaya ini lebih ke komplikasi yang timbul ya? Iya betul. Untuk pencegahan utama penyakit campak ini kita harus apa nih? Nah, seperti tadi ya Mbak yang udah dijelaskan, campak ini kan berbahaya bagi anak-anak yang kekebalan tubuhnya kurang baik gitu ya. Nah, yang paling penting adalah anak ini diimunisasi. Jadi pencegahan yang paling utama yaitu imunisasi ya. Betul. Jadi kalau kan kita tahu ya, imunisasi ini adalah sebuah upaya untuk meningkatkan atau membuat kekebalan terhadap tubuh seseorang. Jadi kalau misalnya harapannya kita suntik di sini khususnya vaksin campak ya Mbak. Tubuhnya akan merespon sehingga nanti kalau penyakit tersebut datang ke tubuh tersebut udah tahu bahwa penyakit itu adalah penyakit campak, sehingga dia gejala yang timbul pun nggak berat gitu, nggak sampai tadi komplikasi serius. Tadi harus imunisasi ya, imunisasi campak. Imunisasi campak ini di usia berapa saja sih Mbak? Nah, imunisasi campak ini ada di usia 9 bulan, kemudian di usia 18 bulan diulang, dan yang terakhir saat anak sekolah dasar yaitu kelas 1. Oke, jadi ada 3 kali imunisasi ya? Betul, 3 kali imunisasi wajib ya. Jadi wajib ya nih teman-teman semua untuk imunisasi campak. Itu ada 3 kali tadi ya Bu Bidan ya. Usia 9 bulan, 18 bulan, dan juga usia saat kelas 1 SD, usia 7 tahun.
Oke. Imunisasinya ini bisa didapatkan di mana saja Bu Bidan? Nah, imunisasi dasar tadi ya yang usia 9 bulan sama 18 bulan bisa didapatkan di puskesmas, di posyandu, ataupun di klinik swasta, di rumah sakit swasta juga bisa. Gitu. Kalau yang untuk kelas 1 SD itu merupakan program nasional. Ada yang menyelenggarakan adalah puskesmas setiap bulan Agustus. Bulan Agustus di setiap sekolah ya? Betul, seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Kalau kita perhatikan nih ya, terkadang tuh masyarakat ada yang anti vaksin. Nah, itu gimana nih kita menanggapinya? Sebenarnya kalau imunisasi itu kan kita udah tahu ya Mbak, cara meyakinannya kalau terbukti aman, kemudian gratis lagi ya kan Mbak? Dan, Iya betul, gratis ya. Gratis. Dan terbukti bisa mencegah terjadinya kejadian luar biasa dari penyakit campak ini gitu. Jadi imunisasi campak ini bisa didapatkan di posyandu, di puskesmas ataupun di sekolah melalui program BIAS. Dan imunisasi ini gratis ya Mbak ya? Betul, imunisasi ini gratis. Jadi jangan disia-siakan ya kalau ada imunisasi campak, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada yang bolong-bolong nih imunisasinya, tapi dia mau melengkapi, kira-kira masih bisa nggak? Bisa Mbak, misalnya nih anak usia 3 tahun, dia belum imunisasi yang booster yang 18 bulan. Nah, ini bisa dikejar sampai usia 5 tahun. Gitu. Jadi daripada nggak dilengkapin, mending dikejar. Masih bisa dilengkapi sampai usia 5 tahun ya? Betul, 5 tahun. Jika sudah terlanjur kena campak, nah ini pengobatannya bagaimana? Sebenarnya tidak ada pengobatan khusus ya Mbak kalau sakit campak ini, karena disebabkan virus. Kalau kekebalannya bagus, harusnya tubuhnya bisa melawan sendiri. Nah, paling pengobatannya itu pengobatan suportif ya, kayak misalnya diberikan penurun panas, kemudian banyak makan makanan bergizi, banyak minum, kemudian biasanya dikasih vitamin A. Makanya penting banget kalau ada gejala ruam-ruam harus berobat. Harus berobat. Gitu, karena kan vitamin A adanya di puskesmas aja ya Mbak. Iya betul. Karena kan kalau ada ruam juga kita kan harus cek darah kan untuk memastikan dia penyakit campak atau enggak. Karena kalau nggak dicek dia nggak ketahuan. Gitu. Jadi kalau ada yang memiliki gejala campak seperti tadi, itu wajib berobat ya. Jangan didiamkan saja, karena ada pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan lab dan juga pemberian vitamin A selain dengan pemberian obat sesuai dengan gejala yang timbul seperti itu. Selain itu Mbak, Ya. Kalau misalnya apalagi kalau ada gejala berat kan, takutnya misalnya tadi komplikasinya ada diare berat, radang paru, itu harus dibawa ke rumah sakit. Untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intens ya. Iya betul. Oke, baik. Kemudian nih, kalau ada yang campak, apa perlu lapor nih ke puskesmas? Nah itu dia, ini sangat penting ya Mbak. Kita di lapangan, di wilayah kan juga punya ibu-ibu kader nih. Iya, bertangguh sebenarnya. Masyarakat kalau yang udah biasa ke posyandu pasti kan ketemu nih sama Bu Kader, bisa sambil cerita ya, lapor gitu, nih anak saya ada gejala ruam, gimana ya gitu kan. Bu Kader biasanya nanti Bu Kader kan akan melaporkan ya ke puskesmas, ke bagian surveillance gitu, dilaporkan surveillance biasanya sambil berobat ke puskesmas. Nanti yang tadi tuh Mbak diambil darahnya gitu. Jadi sangat penting dan perlu supaya bisa mencegah terjadi KLB juga kan. Kalau misalnya udah ketemu dokter nih, Bu ini kayaknya takutnya mengarah ke campak, karena kan kalau sakit campak sangat menular. Jadi dia harus isolasi mandiri Mbak gitu. Oke, jadi sangat penting ya pelaporan ke puskesmas selain untuk pencatatan kasus, juga untuk pencegahan agar tidak semakin meluas untuk penyebaran penyakit campak ini. Iya betul Mbak. Baik, saya simpulkan sedikit ya mengenai campak ini. Jadi campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Nama virusnya yaitu paramyxovirus. Nah, untuk penularannya sendiri yaitu melalui droplet atau udara yang menular pada saat batuk, bersin ataupun berbicara. Dan cara pencegahan utamanya yaitu dengan imunisasi campak tentunya. Imunisasi campak ini bisa dilakukan
3 kali. Yang pertama pada usia 9 bulan, yang kedua 18 bulan, dan yang terakhir yaitu usia kelas 1 SD. Jadi jangan sampai dilewatkan ya untuk imunisasi campaknya. Dan jika sudah terkena campak, ini harus wajib, hukumnya ya, wajib ya, berobat. Jangan sampai nggak berobat, karena tadi dijelaskan ada banyak komplikasi yang timbul jika kita telat penanganan. Kemudian selain berobat, kita juga harus lapor ke puskesmas. Kenapa? Agar bisa dilakukan pencatatan dan pelaporan sehingga penyebaran penyakitnya ini tidak semakin meluas, seperti itu. Dari Mbak Siska ada yang mau ditambahkan? Ya Mbak Intan, jadi intinya yuk Bapak Ibu mari kita lengkapi status imunisasi anak-anak kita, karena kalau imunisasinya lengkap, status imunisasinya lengkap nih anak-anak, suatu wilayah cakupannya tinggi dan merata, otomatis kan akan terbentuk kekebalan kelompok. Nah kalau kekebalan kelompoknya terbentuk, itu kan akan mencegah terjadinya KLB ya, khususnya di sini KLB campak gitu. Selain itu Mbak, harapan kita kan anak-anak kita nih kuat ya, daya tahan tubuhnya terus nggak gampang sakit ya, nggak kena penyakit PD3I gitu kan, pertumbuhannya optimal gitu ya. Jadi si imunisasi ini juga bisa menyokong pertumbuhan optimal untuk anak Mbak, karena kan kalau dia nggak jarang sakit nih, otomatis kan berat badannya naik, tinggi badannya bertambah ya, otomatis pertumbuhan otaknya pesat lah ya. Nah dia nanti akan jadi anak yang cerdas nih. Kalau anak yang cerdas kan otomatis jadi SDM yang unggul ya Mbak. Iya betul gitu. sekali. Jadinya kita mendukung Indonesia emas Mbak Intan. Iya. Gitu. Jadi sangat penting sekali untuk melengkapi status imunisasi anak-anak kita ya. Betul. Oke. Baik nih, sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Siska sudah hadir di acara podcast episode 5 ini. Terima kasih banyak untuk ilmunya yang sudah kita berikan ya tadi ya. Sama-sama Mbak Ita. Saya juga senang banget nih bisa ngobrol di podcast Lur. Mungkin nanti bisa jadi narsum di episode lainnya ya. Oke, baik. Baik itu saja dari kami. Terima kasih banyak untuk Sobat Sukamaju yang sudah melihat podcast episode 5 kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas kali ini membawa banyak kebaikan buat kita semua dan bisa menjadi ilmu baru juga ya buat kita, khususnya untuk mencegah penyakit PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, salah satunya yaitu penyakit campak. Baik, terima kasih untuk Sobat Sukamaju yang sudah menonton podcast kita pada hari ini di episode 5. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya di YouTube Puskesmas Villa Pertiwi. Sampai jumpa, salam sehat.